Oh, ceritanya sih sebenarnya bukan karena maunya saya gitu. Jadi ceritanya waktu itu saya sama beberapa teman bergabung di dalam satu komunitas gereja, dan pada saat itu eh, pada saat ada muncul ide untuk memulai sesuatu komunitas yang baru, disitulah teman-teman bilang, udah, kamu aja yang pimpin gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanyain gimana latar belakang ceritanya, ya ceritanya bukan dari maunya saya, tapi dari orang-orang sekitar lah yang menunjuk saya gitu. Itu teman dari mana? Dari gereja juga? Teman dari gereja juga, teman dari gereja juga yang mungkin mereka yang melihat ada potensi di dalam saya, di mana saya sendiri nggak melihat potensi saya gitu loh. Tahun berapa? 2005 awal. Boleh disebut dari kelompok apa, gereja apa gitu? Yang Sama dengan ini. yang sekarang ini namanya Philadelphia Praise Center. Itulah teman-teman yang memberikan ide untuk memulai suatu komunitas baru yang akhirnya disebutkan namanya Philadelphia Praise Center. Bisa diceritakan Anda dari mana Apanya? awalnya, lahirnya di mana, kemudian Ah. sampai di sini bagaimana? Oh, jadi Philadelphia Praise Center itu dimulai tahun 2005. Eh, saya bersama teman-teman yang mau melakukan service pelayanan kepada masyarakat di Philadelphia, bukan hanya orang-orang Indonesia tapi juga dengan bangsa-bangsa lain, khususnya imigran-imigran yang ada di kota ini. Dan dengan berjalannya waktu, nggak kerasa dari 2005 sekarang udah memasuki usia ke-17 tahun di tahun 2022 ini. Saya bersyukur saya dikelilingin sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya hati, orang-orang yang selalu mensupport ide-ide apa yang bisa kita jalankan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Anda berasal dari Medan ya? Saya orang Batak, tapi lahir dan besar di Jakarta. Gitu ceritanya. Orang tua ada yang jadi pastor? Oh, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Eh, eh, Mama saya guru, papa saya wartawan. Jadi nggak ada background pendeta. Tapi kami memang dari kecil, papa mama saya tuh termasuk orang tua yang sangat apa ya, bisa dibilang untuk angkatan mereka dan cara mereka mendidik very democratic, sangat bebas, sangat demokratis orang-orangnya. Tapi walaupun bebas dan demokratis, mereka selalu menanamkan nilai-nilai kekristenan di dalam keluarga gitu. Saudara ada berapa? Saya ada 4 saudara laki-laki, saudara perempuan 1, dan saya anak terakhir dari 6 bersaudara. Bagaimana Anda kuliah di mana? Jadi kalau masalah education, saya dulunya kuliah di Indonesia di Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia. Saya jadi sarjana sastra, Sastra Indonesia? sastra Inggris. Saya jadi sarjana sastra Inggris. Tahun berapa saya udah lupa karena udah lama banget. Terus udah gitu berjalannya waktu saya hijrah ke Amerika, dan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa teman-teman yang menunjukkan ada calling saya di sana, ada potensi saya di sana, dan hingga akhirnya saya dan teman-teman Philadelphia Praise Center, kami terkonek dan dinaungi oleh satu conference di Amerika ini, Mosaic Mennonite Conference. Dan Mosaic Mennonite Conference ini mengharuskan dan mengharapkan untuk kita ambil dasar-dasar mata kuliah
untuk pelayanan, untuk sebagai leaders gitu ya, lewat Eastern Mennonite University. Jadi ada beberapa mata kuliah dasar yang harus dilanjutkan, dan selain itu banyak lagi kelas-kelas training yang mereka sediakan untuk kita di-equip. Nah, selepas dari itu kita melakukan Bible study sendiri, kita melakukan pengalaman kerja sendiri dan belajar dari pengalaman, dan banyak bertemu dengan orang-orang yang hebat, yang luar biasa yang saya temuin. Dan juga saya juga ngambil kelas-kelas terpisah juga sampai sekarang. Berapa tahun? Pokoknya kita dari 2007 sampai sekarang saya terus belajar. Selalu ada kelas-kelas training yang diharuskan oleh conference kami, yaitu Mosaic Mennonite Conference gitu. Dan sekarang ini saya juga lagi ngambil kelas leadership juga gitu. Itu kemauan saya sendiri, bukan diharuskan dari conference. Di mana itu mereka membayari semuanya? Kebanyakan mereka bayarin gitu. Tapi ada 1-2 kelas yang memang kita harus keluar pakai uang kita sendiri. Salah satunya contohnya program leadership yang sekarang saya ambil ini program master untuk setahun, dan itu juga kebanyakan kita yang bayar, hampir 50-60% dari kita. Banyak ya yang seperti Anda di sini ya? Maksudnya? Kabarnya Pak siapa itu? Pastor Chris Bianto juga. Pak Beni. Pak Beni ya. Ya, jadi sejak gereja Philadelphia Praise Center bergabung di dalam Mosaic Mennonite Conference, ada beberapa gereja-gereja di gereja Indonesia di Philadelphia, di New York, dan di California. Lewat hubungan dengan kita akhirnya terconnect, dan juga mereka di dalam naungan yang sama gitu. Iya. Jadi semuanya treatmentnya sama gitu. Kita sangat disupport sekali dengan Mosaic Mennonite Conference. Ya. Itu apa sih? Itu organisasi dari Kristen dari mana dan gitu, bisa ceritakan? Yes. Mereka adalah salah satu organisasi Kristen yang termasuk yang tertua di Amerika. Mennonite ini sendiri asalnya dari Eropa. Jadi pada saat sebelum kemerdekaan, sebelum 1776, mereka sudah masuk Amerika, dan mereka masuknya lewat Philadelphia, di welcome oleh William Penn, dan William Penn lah yang membuka jalan kepada orang-orang Mennonite ini untuk memulai kehidupan yang baru di New Land, yaitu di Amerika ini. Kalau kita ngedengar nama Mennonite, mungkin masih asing, tapi kalau kita pernah mendengar Amish Group, nah mereka adalah seperti brother and sister gitu. Amish Group dan juga Mennonite, tapi Amish lebih menekankan bahwa hidup di dalam tidak mau terkontaminasi dengan dunia ini, gitu. Amish punya kepercayaan bahwa dunia ini jahat, kita jangan terkontaminasi, makanya mereka hidupnya tanpa listrik, mereka nggak mau terkonek dengan dunia luar. Sementara apa yang dipercaya oleh Mennonite malah kebalikan, bahwa kita harus membawa perubahan untuk dunia ini yang penuh dengan kejahatan dan kegelapan. Itu sih dasar-dasarnya yang untuk orang gampang ngertiin. Datanya ya. Kalau ditanya jumlah umat sih, saya melihatnya berdasarkan hubungan gitu ya. Tapi kalau hubungan of course banyak banget gitu. Tapi kalau ditanyain yang weekly attendance-nya berapa gitu, yang setiap minggunya rajin datang atau hadir, sekitar 110 sampai 120 setiap minggunya. Tapi again yang tadi saya sampaikan, saya selalu nggak melihat dari angka, tapi saya melihat dari bagaimana hubungan relationship kita dengan mereka. Ada yang dekat, ada yang jauh gitu, ada yang di Philadelphia, ada yang di luar kota. Apalagi dengan sejak pandemik, hubungan kita tuh bisa
virtual, lewat Zoom, lewat WhatsApp, video, semua segala macam. Yang penting relationship kita selalu tersambung gitu. Kira-kira ada persaingan antara, saya nggak tahu, antar umat Kristen seperti di seperti pastor-pastor lain. Pertanyaan yang menarik gitu ya. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa adanya persaingan gitu. Saya merasa bahwa kita adalah satu kelompok yang harus saling melengkapin gitu ya. Dan saya selalu melihat bahwa kehadiran saya, kehadiran Philadelphia Praise Center di Philadelphia, di Pennsylvania, di Amerika ini adalah sebagai bagian yang harus melengkapi satu bagian tertentu yang udah ditugasin gitu. Again, saya nggak pernah melihat adanya persaingan. Saya melihatnya bahwa kita adalah yang harus saling mensupport satu dengan yang lain. Kapan gereja ini berdiri? Yang sekarang. Philadelphia Praise Center berdiri tahun 2005, Februari tahun 2005. Itu atas berdasarkan apa? Sumbangan dari Jadi bagaimana memulainya yang tadi saya bilang adalah dari inisiatif teman-teman yang untuk memulai satu komunitas gereja yang baru, dan akhirnya untuk mengawalinya semuanya ikut terlibat. Terlibatnya itu bukan hanya keringat, bukan hanya hatinya, tapi juga uangnya juga terlibat, semuanya sama-sama mensupport gitu. Dulu apa itu? Itu gedung apa itu dulu? Kalau sekarang ini gedung kami ini dulunya itu sempat jadi klub. Ini memang gedung gereja yang dibangun udah lebih dari 100 tahun gitu. Dari tandanya kalau 100 tahun yang lalu tuh sejak Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Pertama di Amerika ini udah ada itu gedung. Lalu setelah Perang Dunia Kedua masih ada itu gedung. Nah, di tahun 1980-an, 1990-an itu tempat gereja itu sempat berubah jadi klub, jadi diskotik gitu. Jadi klub, jadi diskotik hingga akhirnya ada penembakan. Nah, sejak penembakan itulah klubnya ditutup, diskotiknya dicabut license-nya dan kembali lagi jadi gereja. Nah, sejak jadi gereja itu ditangani oleh gereja African American. Jadi bagaimana kita mendapatkan gedung ini sangat menarik banget gitu. Dan sepertinya patut juga untuk diceritakan. Jadi ini gedung lokasinya di 17 and McKean. Untuk Anda yang tinggal di Philadelphia atau tinggal di luar Philadelphia, Anda lihat di map aja, di Google Map itu ada yang namanya 17 and McKean. Nah, kebetulan waktu itu kami beribadah di satu gedung yang cuman beda 2 rumah dari gedung gereja tersebut. Waktu itu kita nggak beribadahnya nggak di dalam gedung gereja, tapi kita menyewa satu gedung. Nah, karena berdekatan kita saling kenal, saya dengan Pastor Stevenson, dia pastor African American. Hingga satu hari dia ngajak saya untuk ketemu. Dia ajak saya ketemu, saya bilang oke. Saya ketemuan sama dia, tahu dia bilang, Aldo, tadi pagi saya berdoa, dia bilang gitu. Oke, terus kenapa? Pada saat saya berdoa, kita nih pengen ngejual gedung ini dan Tuhan menaruhkan nama kamu dan nama gereja kamu untuk kita jual. Nah, tapi yang serunya adalah pada saat itu kita tuh nggak punya uang sama sekali, gereja kita tuh nggak punya uang sama sekali karena kita baru mulai 2005, atau 2006, 1 tahun kemudian udah ditawarin gedung ini. Kita tuh nggak ada uang sama sekali gitu. Nah, saya bilang, oh emang mau ditawarnya berapa, mau dijualnya berapa? Oh 370.000, dia bilang gitu. Aduh, kalau 370.000 kita nggak punya uang. Ayo deh kamu tawar deh. Akhirnya kita tawar 340.000. Nah, dia sepakat, saya mengajak leader, saya mengajak jemaat untuk lihat gedung tersebut. Waktu itu gedungnya tuh gelap banget. Ada bar di sana, ada DJ booth, karena benar-benar ini tempat bekas diskotik, bekas klub gitu ya. Nah, kita seneng, wah iya. Akhirnya secara singkat lewat proses yang diberikan, jalan dibukakan hingga akhirnya kita bisa mendapatkan pinjaman dari bank
dan kita bisa membeli gedung itu tahun 2006 akhir. Kita melakukan renovasi dan di 2007 awal kita bisa pindah ke gedung tersebut. Berapa sebenarnya sumbangan umat buat Anda itu sekarang? Kira-kira rata-rata kan harus menyumbang ya. Sebenarnya kolektor. Pas kebetulan di tempat kami tuh nggak ada yang namanya istilahnya untuk atau kolektor atau apa ya. Kami tuh lebih melakukan sesuatu yang berdasarkan datang dari hati. Jadi nggak ada pemaksaan, nggak ada keharusan juga gitu, dan juga kita nggak ada kalau Anda yang sebagai orang Kristiani pasti banyak tahu seringkali diedarin kantong kolektor gitu atau plate untuk offering plate gitu. Di tempat kami di Philadelphia Praise Center nggak ada seperti itu. Kita menaruh ada box offering, boxnya ditaruh di belakang. Jadi maksudnya apa tuh di belakang? Maksudnya ya setiap orang yang memberi ya mereka menaruh gitu. Kalau nggak terbeban, nggak ada uang, ya nggak ada masalah juga gitu. Jadi benar-benar kita lebih membuat suasananya bahwa regardless your condition, regardless your situation, you are our family gitu. Jadi jangan terbentur karena masalah financial. Kita semua di sini sama-sama untuk saling support satu dengan yang lain. Jadi nggak ada pemaksaan. Nah kalau jumlahnya berapa weekly-nya, saya sendiri nggak bisa ngomongin sekian gitu, enggak, karena karena kan datangnya dari hati, setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa kasih average number-nya. Ceritanya bagaimana Philadelphia Praise Center bisa bekerja sama meng-host teman-teman Muslim di gereja pada tahun 2007 kalau nggak salah ya itu ya, apa 2008 saya lupa. Ya karena saya melihat bahwa pertemanan saya, hubungan saya bukan hanya di dalam lingkungan orang Indonesia aja, bukan hanya di dalam lingkungan orang-orang Kristen aja, tapi kita harus terbuka ya sama siapa aja gitu ya. Nah, karena saya tahu perasaan sebagai minoritas di Indonesia, dan pada saat saya di Amerika ini saya mendengar bahwa ada warga Muslim juga, teman-teman Indonesian Muslim di sini yang ternyata jumlahnya terbalik. Mereka yang di sini yang jadi minoritas among the Indonesian community in Philadelphia. Dari kepikiran itu saya pikir, aduh pasti nggak enak banget jadi minoritas gitu. Hingga akhirnya saya reach out ke mereka. Kalau boleh saya sebutkan, waktu itu saya menghubungi Ibu Indah Nuritasari gitu. Karena saya memang udah kenal gitu. Akhirnya beliau menyampaikan kepada pengurus masjid pada saat itu. Pokoknya ceritanya akhirnya terhubung lah. Akhirnya mereka datang ke PPC, mereka lihat gedungnya gitu, dan kita juga suka gitu, hingga akhirnya terlaksanalah sembahyang sholat di musim Ramadan waktu itu saya ingatnya. Praise Center membuka ruangnya bagi Muslim Indonesia di Philadelphia untuk beribadah. Saat itu belum ada Masjid Indonesia di Philadelphia. Dan saya pikir Pak Aldo punya niat baik dan kami sangat menghargai. Saya pribadi sangat bersyukur sampai sekarang saya masih ingat betapa itu adalah suatu tawaran yang sangat menyentuh, karena kami waktu itu tidak punya masjid. Dan kami bingung sekali waktu itu Ramadan, kami bingung tidak punya tempat untuk sholat Id, dan tawaran itu sangat memudahkan terutama ibu-ibu yang punya anak kecil, karena kan lokasinya di South Philly, kami tinggal jalan kaki. Sholatnya di sini semua? Jadi sholatnya di sini teman-teman Muslim, tuh gitu pada taruh sepatu sendalnya di tangga gitu, dan kita ada basement, jadi kita buka puasanya sama-sama. Diaspora Indonesia di Philadelphia diperkirakan sekitar 7.000 jiwa berdasar data KJRI New York. Pasca kerusuhan di Indonesia tahun 1998 adalah momen di mana banyak diaspora Indonesia yang pindah
dan mengadu nasib ke Philadelphia. Saya dulu S2 di sini, mungkin 15-18 tahun sebelumnya. Pada waktu itu tidak ada satu orang Indonesia pun yang saya bisa ketemu. Pindah ke sini pada akhir tahun 2007, ada ribuan. Memang saya nggak tersangka bahwa memang akan ada banyak orang Kristen, orang Indonesia. Karena waktu saya di Tasik, kebanyakan teman saya orang Muslim. Sholat di gereja juga sempat membawa konflik. Ada sebagian yang kontra karena nggak mau masuk masjid, ya kan? Nggak mau masuk gereja, gitu loh. Kan ada salibnya, ada Bunda Maria. Tapi waktu itu kita acara taraweh, salibnya kita tutup kain. Itu orang-orang urutan ibadah di Philadelphia Praise Center termasuk agak simple sih. Maksudnya simple adalah biasanya sebelum kita mulai jam 9.30 kita ada yang namanya pre-service prayer. Kita ada berdoa sebelum kebaktian. Kita mendoakan untuk setiap mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan. Lalu 9.30 kebaktiannya dimulai dengan biasanya 3-4 lagu. Ada pembacaan firman Tuhan di sana. Setelah 4 lagu ada announcement, short announcement, ada sharing firman Tuhan atau message. Udah gitu ya udah closing gitu. Abis closing, kalau sebelum pandemik dulu kita selalu ada makan siang sama-sama gitu. Jadi abis closing kita ada makan siang sama-sama. Nah di tahun 2022 ini kami mencoba untuk melakukannya kembali, tapi baru sebulan sekali. Jadi sebulan sekali kita melakukan lunch bersama-sama gitu. Jadi itu kurang lebih tata ibadah yang ada di dalam gereja Philadelphia Praise Center. Saya nggak tahu apakah ada imam lain selain Pastor Aldo. Saya kebetulan saya pastor di sana. Saya ada youth pastor saya youth pastor di Philadelphia Praise Center namanya Emmanuel Villatoro. Dia orang Guatemala. Dia menjadi youth pastornya. Dan ada leaders juga, ada teman saya Jacob Wibowo yang juga sebagai dia leader yang juga sering bergantian dengan saya menyampaikan firman Tuhan gitu. Dan sering juga kita dapat sering juga kita mengundang beberapa rekan-rekan hamba Tuhan baik Indonesia maupun non Indonesia untuk bicara di gereja. Kalau Pak Lindi itu bukan? Pak Lindi atau Pak Jaja itu dulunya part of leadership di gereja Philadelphia Praise Center. Sekarang ini dia lagi diperbantukan untuk menjadi transition pastor di salah satu Mennonite Church, di Providence Mennonite Church. Again, karena gereja kita di dalam naungan Mennonite, Pak Lindi pernah menjadi leader di tempat kami dan sekarang ditugaskan untuk menjadi transition pastor untuk di gereja Providence Mennonite Church. Jadi nanti beliau di sana atau enggak? Udah 2 tahun lebih Pak Lindi sudah melakukan pelayanan di sana gitu. Udah pindah sana ya? Masih di Philadelphia tapi dia melakukan setiap minggu ke gereja Providence di Providence Mennonite Church. Oke, jadi pesan-pesan Pastor Aldo untuk warga diaspora Indonesia. Pesan saya sih yang penting adalah bagaimana kita punya hidup lah ya, untuk saling memperhatikan, untuk saling membangun satu dengan yang lain, menjaga persatuan, itu yang paling penting gitu. Jangan hanya masalah-masalah recehan gitu ya, membuat gontok-gontokan, membuat hubungan jadi nggak enak gitu ya. Ayolah kita sama-sama belajar selama 2,5 tahun selama pandemik ini kita belajar bahwa hidup itu makin cepat gitu. Hari ini kita bisa ketemu, atau besok orangnya udah pergi gitu. Jadi selagi kita masih dikasih kesempatan bernafas nih, jangan banyak-banyakin musuh gitu, tapi banyak-banyakin berteman dan banyak-banyakin berbuat baik kepada orang lain. Demikian dari saya. Terima kasih. Boleh diceritakan keluarganya, Pastor Aldo? Keluarganya kan apa? Iya. Menikah tahun berapa? Oh, sekarang, oke. Sekarang berapa? Oh, iya.
Saya Aldo Siahaan, mempunyai istri bernama Viviani Chandra. Kami menikah tahun 2010, lalu dikaruniai anak tahun 2016. Kami punya satu anak laki-laki, namanya Eden Peri Siahaan. Sekarang dia 5 tahun, soon dia akan memasuki usia 6 tahun. Terima kasih.